Halo Sobat PIP, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan PIP Unpad dalam rangkaian kegiatan Festival Kesehatan Mental 2022. Hari ini saya Faisal ditemani dengan narasumber kita, Fredrik Darmawan Purba, PhD Psikolog, akan membahas mengenai healthy relationship in digital area. Bang Fredrik Darmawan Purba ini biasa dipanggil dengan Bang Jeki. Halo, selamat siang Bang Jeki. Selamat siang Faisal. Gimana kabarnya Bang? Lumayan, baik-baik Lumayan, hari ini. lumayan. Baik, terima kasih ya Bang atas keluangan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Hari ini kita membahas mengenai healthy relationship Bang. Oke. Menurut Bang Jeki atau menurut keilmuan Bang Jeki begitu, healthy relationship itu ciri-cirinya seperti apa sih Bang? Oke, terima kasih Faisal pertanyaannya ya. Jadi kalau kita katakan sebuah hubungan itu kan luas ya. Bisa hubungan itu mulai dari hubungan yang sangat sebutlah formal gitu. Bahkan dengan orang yang kita sehari-hari seringkali naik angkutan umum bersama gitu. Itu juga ada hubungan meskipun hubungannya sangat loose ya, sangat tidak sangat hanya terbatas pada kebersamaan di dalam tempat atau aktivitas bersama. Sampai ke hubungan yang sifatnya paling intim umumnya adalah hubungan antara pasangan. Bisa pasangan suami istri, bisa juga keluarga yang terdekat, jadi ayah, ibu, dan anak. Atau juga sedikit lebih luas adalah hubungan dengan keluarga besar gitu misalnya. Nah itu yang lebih informal. Ada juga hubungan yang sebut saja di setting formal seperti di pekerjaan. Kalau sekarang saya misalnya di Fakultas Psikologi, hubungan formal saya adalah dengan rekan-rekan kerja di Fakultas Psikologi gitu. Tapi saya tentunya juga punya hubungan lain, tidak bermaksud negatif tapi maksudnya hubungan lain dengan teman-teman semasa SMA, teman-teman berkuliah, atau teman-teman sesama researcher dengan saya punya beberapa teman di benua Eropa. Nah, itu semua adalah hubungan yang kita sebut dengan relationship atau hubungan. Nah, pada saat ini mungkin kalau pertanyaan tadi hubungan yang sehat, agak jarang kita bicara tentang hubungan yang sehat dengan orang yang kita kenal atau kita hanya ketemu sekali dalam setahun misalnya gitu. Jadi saya kayaknya akan menjawab secara lebih banyaknya nanti adalah hubungan-hubungan yang kita punya ikatan emosional dalamnya, misalnya dengan pasangan, dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, termasuk juga dengan pertemanan maupun dengan rekan-rekan kerja. Jadi dengan rekan kerja pun kita tentunya punya hubungan emosional ya. Nah, kalau dari beberapa sumber saya coba rangkumnya, hubungan yang sehat itu punya yang pertama adalah rasa percaya. Rasa percaya. Atau trust ya, kalau itu di bahasa Inggrisnya sebutnya trust. Jadi bahwa saya percaya kepada kamu karena kamu adalah istri saya, seorang anak percaya kepada orang tuanya, atau percaya kepada siblingnya, kakak adiknya, atau atasan percaya kepada bawahannya dan sebaliknya, atau saya percaya kepada teman dekat saya, dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang kita tahu bahwa apa yang akan dia lakukan, terutama ketika terkait dengan kita atau dengan hubungan kita atau apapun yang hal-hal yang bermakna dan berarti bagi kita adalah dengan good intention. Gitu. Jadi saya percaya bahwa pasangan saya ini tidak akan melakukan hal-hal yang aneh di belakang saya. Pasangan saya mempercayai saya. Pasangan saya bisa percaya bahwa pasangan saya itu mencintai saya. Saya bisa percaya bahwa orang tua saya itu akan melakukan yang terbaik dengan saya. Kalau atasan dengan bawahan, tentunya saya bisa percaya bahwa si bawahan saya ini bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Jadi komponen yang pertama dari hubungan yang sehat itu, terutama yang dekat itu adalah trust atau rasa percaya. Basic itu ya Bang ya? Itu yang paling dasar sekali gitu. Jadi kalau hubungan yang nggak sehat atau trustnya rusak, itu hubungan udah pasti nggak sehat. Gitu. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah komunikasi. Kalau komunikasinya adalah komunikasi yang sama ya tadi, landasan pertamanya adalah trust gitu. Jadi komunikasi yang sifatnya dua arah. Nggak bisa komunikasi yang sifatnya pokoknya saya maunya kamu melakukan ini tanpa meminta umpan balik dari
si rekan yang berkomunikasi gitu. Ya tentunya dalam beberapa jenis hubungan ada yang sifatnya kadang-kadang lebih satu arah. Misalnya kan kalau orang tua mau meminta anaknya melakukan sesuatu gitu atau melarang anaknya melakukan sesuatu, lebihnya satu arah ya, atau kadang-kadang atasan juga menginstruksikan itu satu arah. Tetapi secara umum komunikasi yang terjalin adalah komunikasi dua arah, komunikasi yang bertujuan agar pesan dari saya tersampaikan di kamu dan kita sama gitu ya, sama pemahamannya. Kenapa kita bisa tujuannya itu? Tentunya adalah yang pertama tadi, balik lagi ke rasa percaya. Gitu. Nah, komponen yang ketiga itu adalah apa ya? Namanya itu boundaries, ada batasan. Ada batasan. Jadi katanya bahwa terutama pasangan gitu ya, kalau pasangan itu saya dan dia kan katanya dipersatukan di dalam ikatan pernikahan gitu misalnya. Tapi bukan berarti saya dan dia menjadi sebuah pribadi yang sama kan ya gitu, bahwa saya suami dan saya istri atau saya pacar dan dengan pacar saya gitu. Saya tetap punya kepribadian saya sendiri, saya tetap punya kebutuhan saya sendiri, saya tetap punya cita-cita saya sendiri, begitupun dengan dia. Nah, jadi hubungan yang sehat itu adalah sama-sama tahu ada batasan di mana si kita tahu bahwa si pasangan saya ini itu punya keinginannya sendiri dan saya balik lagi ke trust dan itu dikomunikasikan, hey, do what you want to do, lakukan apa yang kamu ingin lakukan, saya akan ada untuk kamu. Nah, balik lagi kedua tadi, begitupun jadi nggak bisa kayak hubungannya saya tuh nggak bisa kayak saya tidak peduli mau kamu apa, tetapi yang pasti ikuti mau saya. Nah itu berarti dia tidak menghargai keindividualitasan si pasangannya. Begitupun dengan atasan dan bawahan kan, atau rekan kerja di kantor masing-masing punya fungsinya masing-masing, tetapi dia punya batasan bahwa saya dan dia adalah pribadi yang berbeda. Jadi nggak bisa hubungan yang sehat itu isinya satu pihak menjadi manipulatif terhadap si pihak yang satunya lagi gitu. Nah, saya pikir tiga tadi ya. Jadi trust, rasa percaya, yang kedua komunikasi yang dilandasi oleh trust, yang ketiga adalah bahwa kita tahu saya dan dia adalah pribadi yang berbeda, ada boundaries-nya gitu. Dan masing-masing di dalam hubungan itu ingin mencapai yang terbaik dari dirinya bersama-sama dengan si pasangannya itu. Atau atasan ingin mengerjakan pekerjaan sebaik-baiknya, bawahan juga ingin bekerja sebaik-baiknya, tapi keduanya saling mendukung. Landasannya apa? Trust dan komunikasi tadi. Itu mungkin itu, Faisal. Iya. Oke, jadi healthy relationship, trust dulu, komunikasi dua arah, ternyata ada boundaries ya. Jadi betul. Tetap kita tidak kehilangan diri kita sendiri ternyata ya Bang ya. Betul. Jadi tidak memang serta-merta kita saking bucinnya begitu ya Bang ya. Kalau hubungan romantis itu benar-benar kita kehilangan diri kita dan terlalu berebut, tetap tidak seperti itu ternyata. Jadi, ya Bang ya. Saya didefinisikan sebagai saya yang sedang bersama dengan kamu, bukan saya adalah kamu. Itu nggak bisa. Kalau dalam teorinya seringkali digambarkan kalau seandainya itu menjadi dua pribadi gitu ya. Ini dua pribadi yang berbeda, kalau ini mungkin deket, tapi kalau udah pasangan yang intim, mereka saling beririsan. Ada irisan bersamanya, kan kita tertarik dengan sahabat kita punya kesamaan dengan atasan maupun rekan kerja kita, apalagi dengan pasangan kita, karena apa? Karena ada sesuatu yang sama. Nah, makin dekat hubungan itu, makin banyak samanya, tapi tetap ada sayanya, yang berbeda dengan kamunya gitu. Jadi nggak bisa kalau katanya apa tadi bucin banget gitu bucin ya. Banget. Bucin banget apapun yang kamu mau saya ikuti katanya gitu. Kalau meskipun itu menghalangi saya mencapai pekerjaan saya, cita-cita saya, keinginan saya. Nah, ketika itu terjadi gitu, mungkin kita perlu introspeksi, apakah saya berada di dalam sebuah hubungan yang sehat? Jangan-jangan nggak ada komunikasi terjalin dua arah. Jangan-jangan nggak ada boundaries atau batasan tadi, itu sudah hilang. Meskipun ada rasa percayanya. Gitu. Jadi bisa saja dia percaya kepada pasangannya atau kepada rekan kerjanya, tapi dia tidak mampu berkomunikasi secara dua arah. Dan juga tidak ada boundaries. Oke. Baik, berarti itu 3 hal. Ya Sobat PIP,
untuk 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau ngecek seberapa sehat sih hubungan kita sama pasangan atau dengan rekan kerja atau dengan lingkungan-lingkungan terdekat kita. Karena ternyata hubungan itu bukan cuma yang dekat, tapi juga tadi yang ketemu di angkot misalkan, di angkutan umum, itu bisa juga jadi sebuah hubungan walaupun itu intensitasnya berbeda begitu ya Bang ya. Betul. Oke, kemudian Bang, di berkembangnya zaman sekarang nih ternyata hubungan nggak cuma tatap muka, lagi musim ini sekarang zoom-zooman begitu ya, bertemu video call atau digital messaging misalkan lewat WhatsApp lah dengan berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan. Itu gimana ya Bang ya, kita dalam pemanfaatannya untuk menjaga relasi dengan pasangan kita atau dengan rekan kerja atau dengan lingkungan lainnya? Oke, nah yang tadi saya sampaikan itu memang teori maupun hasil riset yang didominasi ketika tatap muka bertemu langsung. Betul. Itu menjadi sebuah norma yang umum, gitu ya. Jadi kalau sebelum Maret 2020 kan itu titiknya ya. Sebelum Maret 2020 itu saya ingat sekali waktu dulu saya harus meeting dengan beberapa rekan-rekan sesama peneliti, misalnya dari Amerika, dari Australia, semuanya dalam satu waktu. Yang kita pakai adalah Skype, misalnya ya. Jadi Skype ya. Tapi itu kita batasi sedemikian rupa, pokoknya kita pertemuan deh, ada meeting setahun 2 kali di mana semua orang dari seluruh dunia, sekitar 120 orang yang topiknya sama, kita berdiskusi. Dan di situ lebih dominan percakapannya, gitu ya. Itu jadi sebelum Maret 2020, yang namanya betul sudah banyak sosial media, betul sudah banyak yang namanya WhatsApp messaging dan sebagainya. Tapi normanya itu masih norma tatap muka. Gitu. Nah, ketika masuk masa pandemi, itu dunia terobrak-abrik dan orang menyadari, yang dari sebelum-sebelumnya udah dicoba sih, orang menyadari bahwa oh ternyata menggunakan virtual gitu ya, seperti Zoom atau Slack atau apapun gitu, itu bisa ya menggantikan pertemuan tatap muka langsung di sebuah kantor misalnya, atau di rumah misalnya, atau bahkan sekarang kantor itu banyak yang pakai, kalau istri saya tuh menggunakan seperti virtual cafe gitu. Jadi ada beberapa ruangannya, dia bisa pilih, oh aku mau ngobrol sama kamu tentang pekerjaan ini, kita masuk. Jadi kayak Zoom breakout room, tapi ini dia nggak perlu pakai gambar karena itu jadi kayak ada, saya pilih avatar gitu. Nanti mungkin kayak Meta ya gitu, jadi metaverse gitu. Jadi dia masuk. Nah, orang menjadi semakin accelerated bahwa yang namanya hubungan itu ternyata nggak selalu harus seperti kita sekarang tatap muka berdekatan ini gitu, tapi ternyata bisa difasilitasi dengan video, suara, dan sebuah cloud dimanapun itu, dimana kita seakan-akan berada dalam ruangan yang sama. Nah, ini menambah dari yang sebelumnya kan Twitter, Facebook, zaman saya dulu Friendster gitu ya, atau MySpace bahkan yang lebih lamanya lagi gitu, dan WhatsApp dan sebagainya, itu membuat yang jauh kan bisa menjadi dekat. Gitu. Waktu dulu saya sekolah di Belanda ya 4 tahun, 2014 sampai 2018, saya berkomunikasi dengan, kalau dulu kebayang 20 tahun yang lalu, mereka cuma bisa telepon dan 1 menit aja, mahal banget kan ya berapa gitu. Tuh Bang? Dari Belanda telepon ke Indonesia, paling kirim surat, nyampainya juga 2 minggu gitu. Nah, kalau waktu dulu saya bisa video call, pakai WhatsApp video call, atau Facebook messaging dan sebagainya. Nah, itu membantu mendekatkan yang jauh. Tetapi kemudian mulai timbul cara berkomunikasi, kita balik lagi komunikasi tadi ya, berkomunikasi yang trust-nya mungkin sama gitu ya, antara orang tua dengan anak, tetapi how we communicate itu terus kemudian menjadi berbeda dikarenakan ada cara berkomunikasi lewat sosial media, lewat WhatsApp, lewat itu ya instant messaging. Ada cara berkomunikasi memang langsung gitu, tatap muka. Ditambah lagi dengan let's say seperti Twitter gitu, Facebook yang orang bisa berkomentar tentang apapun. Nah, normanya mungkin sedikit berbeda. Hal ini kemudian ditambah dengan konsep perbedaan generasi ya. Jadi generasi dulu tuh merasa bahwa
Gak bisa, kita harus selalu bersama fisik gitu. Kalau bilang enggak, kita bisa kok lewat WhatsApp dan sebagainya. Nah, kehidupan sosial kita bahkan di dalam keluarga terdekat pun itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan si digital tadi. Gitu. Kalau dilihat kebutuhan untuk selalu bersama seperti ini makin lama kan makin kecil ya, Iya, apalagi ketika pandemi. Jadi semua bisa tergantikan dengan dengan layar gitu. Jadi kebutuhannya makin kecil, sebagian besar orang merasa bahwa ini kemunduran karena aduh aku tidak bisa sering bertemu, tapi buat generasi muda sekarang Gen Z, Gen Alpha apalagi yang itu adalah sesuatu yang biasa. Hidupnya dia lahir terus kemudian atau dia mulai besar itu dengan sosial media seperti ini kan, dengan kemampuan teknologi informasi yang begitu hebatnya. Jadi buat mereka ini adalah norma saya. Nah, ini yang bikin pertentangan antar generasi. Jadi orang tua yang merasa ini kenapa sih anak kok jarang pulang ya ketika libur gitu. Padahal waktu dulu saya kuliah kalau ada libur langsung kok. Padahal anak bilang kan bisa kita pakai video call tiap hari lagi bahkan. Kalau dulu mah nggak bisa. Kalau sekarang bisa video call. Saya bisa kirim apapun gitu misalnya. Saya bisa kirim kalau dulu bawain hadiah ke orang tua langsung, kalau sekarang tinggal gosen gitu misalnya. Nah, ini yang membuat si relasi kita itu berubah. Saya nggak bisa bilang itu menjadi lebih baik atau lebih buruk karena sebagian mungkin jadi lebih baik. Tadi ya, yang jauh itu jadi dekat, tapi kadang-kadang yang dekat itu pun jadi jauh gitu. Saya tahu keluarga yang ketika di rumah, kebetulan rumahnya gede, masing-masing punya kamar gitu ya, nggak pernah bertemu mungkin di rumah karena kalau ada apa-apa mereka WhatsApp gitu. Jadi jadi WhatsApp kan, yaudah ayo kita mau pergi nggak gitu di grup keluarga, kita mau pergi nggak gitu. Kalau dulu kan tengah, yaudah kita mau pergi kemana, bla 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 gitu. Ada diskusi ya, nggak ada diskusi. Terus kemudian nanti pergilah, anggap pergi makan keluar. Ketika di meja makan di restoran tertentu, apa yang dilakukan? Semuanya pegang HP masing-masing gitu. Update story ya. Update stories atau berkomunikasi dengan orang lain di luar sana, padahal di depannya ada keluarga terdekatnya. Kalau lihat yang lagi pasangan pacaran gitu misalnya, kalau pacaran sih masih penuh cinta ya, saling lihat-lihatan. Tapi kalau udah lama hubungannya, yang satu WA kemana, yang satu WA kemana atau lihat apa gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita bilang mungkin hubungannya itu mungkin trust-nya masih sama ya. Trust-nya sama. Tapi cara berkomunikasinya yang kemudian sebutlah berbeda. Dan boundaries tadi itu agak kontradiktif nih. Kadang-kadang jadi jauh ya gitu. Jadi orang tua tuh suka bilang saya nggak tahu nih anak saya itu sukanya apa, itunya apa, karena ketemu juga boro-boro gitu. Tapi di sisi lain dia mencoba mencari tahu anaknya lewat apa? Sosial media. Jadi dia orang tua punya second account, terus ngikutin si anaknya buat memantau gitu. Dan ketika anak itu kemudian tahu bahwa oh ini ternyata ibu saya. Nah itu pelan-pelan tergantung hubungan mereka, bisa jadi itu berakibat negatif ya, trust-nya itu yang kemudian jadi tercederai gitu. Nah ini yang agak bahaya sekarang. Belum lagi kalau di masa sekarang namanya privacy yang boundaries tadi seringkali dijadikan nomor satu instead of si trust-nya. Kalau sekarang kan dengar yang namanya jadikan teman kantor kamu itu sebagai rekan kerja saya, bukan teman, bener nggak? Iya. Ada banyak sekarang gitu ya. Betul, gitu. Jadi betul. apapun yang jangan campur adukan yang namanya pekerjaan dengan pertemanan gitu. Tapi kan kalau di kantor dan sebagainya hanya formal saja juga. Hanya sebatas pekerjaan iya, kan saja. Sebenarnya kan nggak enak ya. Iya, nggak ada nilai emosionalnya di dalam. Ini kalau kantornya yang harus WFO ya. Kalau yang pure WFH mah beda lagi. Tapi, nah itu tuh yang nggak ada. Jadi si boundaries-nya ditaruh nomor satu instead of si trust-nya gitu. Nah ini yang sekarang itu menjadi rada for some untuk sebanyak hal jadi jauh lebih baik. Untuk banyak hal mungkin lack of lah gitu. Apalagi dengan tadi perbedaan generasi itu ya. Nah, perbedaan generasi yang paling parah sih memang. Terasa banget antara orang tua dan Terasa banget antara katanya itu namanya milenial dengan kolonial gitu kan ya. Jadi yang kolonial yang itu pokoknya saya ingat sekali itu di beberapa perusahaan
Saya nggak percaya, kata atasannya atau bosnya, saya nggak percaya bahwa kalau orang work from home itu produktif. Semua suruh masuk. Itu yang Padahal, kolonial ya Bang ya? nah itu mungkin di kolonial. Padahal yang muda-muda itu bilang bahwa saya justru lebih produktif ketika saya di rumah atau di anywhere ya. Karena saya nggak perlu ke kantor, nggak perlu macet, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Gitu. Nah, perbedaan ini yang perlu dijembatani. Bahkan termasuk orang tua dengan anak. Gitu. Kalau orang tua dengan anak, orang tua bilang, nggak bisa, pokoknya semua harus bersama-sama, harus gini-gini. Padahal anak juga punya masing-masing gitu, tip boundariesnya tadi, tipenya sendiri. Nah ini yang good for some things and bad for some things, kurang lebih gitu. Di digital era ini memang jadi ada sisi positif, sisi jadi bilang sisi negatif lah Bang ya, Betul, bisa kita sebutkan betul, sisi negatif, apalagi dengan perbedaan generasi dan cara-caranya. Tadi antara kolonial dan milenial, saya jadi ada kosakata baru nih, ternyata itu memang terasa gitu perbedaannya ya, apalagi dengan teknologi. Ini kira-kira Bang dengan teknologi saat ini nih Bang, gimana ya memanfaatkan teknologi ini untuk membantu dalam mengembangkan relasi? Walaupun tadi sudah disebutkan sama Abang ada akselerasi sebetulnya ya. Di speed itu kerasa banget, kita meeting jam 11 baru beres meeting 5 menit sebelumnya itu bisa langsung pindah Zoom begitu ya. Betul. Gimana ya Bang ya? Tapi ada sisi lain yang tadi Abang sudah ceritakan. Jadi peran teknologi komunikasi saat ini ya gitu. Kalau menurut saya bagaimana itu membantu meningkatkan 3 hal tadi, gitu ya kan? Kalau untuk meningkatkan trust, kalau saya pikir sangat berperan bahwa gimana? Kalau untuk pasangan gitu, banyak loh pasangan terutama yang muda ya, itu pergi ke atau menggunakan sosial media untuk menunjukkan rasa cinta mereka, benar nggak sih? Gitu. Jadi update stories, terus kemudian bilang update stories untuk menunjukkan bahwa hey kita sedang pergi, atau misalnya pasangannya entah di mana lalu kemudian dia kirim pop-up post a picture itu ya, pictures atau dia bikin stories bahwa I miss you atau apapun lah gitu. Jadi kalau dulu kan sulit ya ketika tidak ada itu gitu. Lalu ketika pasangannya di kantor gitu misalnya, dengan adanya WhatsApp dan sebagainya dia bisa kirim pesan. Kalau dulu kan harus telepon misalnya. Jadi si trust ini itu dan juga kita bisa lebih real life gitu ya, untuk tahu si pasangan itu sekarang sedang apa misalnya. Jadi kita yakin betul kok si pasangan itu tuh nggak akan aneh-aneh ya gitu. Jadi ini keuntungannya kalau menurut saya, peran teknologi itu mengembangkan relasi yang sehat. Nah, kalau soal mengembangkan komunikasi tentunya ya itu tadi ya, ada kemungkinan menjadi tidak sehat ketika cara berkomunikasi terutama generasi itu kemudian tidak dijembatani dengan baik. Jadi orang tua merasa bahwa nggak bisa kamu itu nge-WA, harus telepon misalnya. Ya, jadi minimal telepon atau harus izin. Atau si orang tua melihat sosial media anak lalu kemudian dia marah-marah misalnya karena ini tidak sesuai, tapi langsung marah-marah tanpa memberikan kesempatan kepada anak. Jadi pada dasarnya untuk komunikasi ini sosial media bisa menjadi pisau bermata dua. Kalau dimanfaatkan dengan baik, orang tua lebih tenang bahwa dia tahu si anaknya sedang apa. Saya bisa memantau anak saya bisa bertelepon, saya bisa real time, real time, sorry. Itu real life. Real time yang saya butuhkan, kata yang itu. Jadi real time kita bisa langsung berkomunikasi gitu. Itu berkomunikasi. Tapi kalau salah tipe berkomunikasinya gitu, atau cara berkomunikasi tidak mempertimbangkan perbedaan cara berkomunikasi, nah itu bisa jadi masalah. Bahkan yang hal-hal kecil seperti katanya kan kalau orang tua kepencet, orang tua juga namanya ya kadang-kadang tuh gini terus kemudian pakai caps lock gitu misalnya, terus anak bilang bapak gua kenapa marah ya gitu. Padahal kan orang tuanya nggak tahu ya, itu memang ya wajar aja, saya males gantinya lagi jadi ini gitu. Yang hal-hal kecil kayak gitu itu bisa jadi sumber masalah ketika nggak sama-sama tahu. Ingat bahwa komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang si pengirim dan penerima punya pemaknaan yang sama tentang pesan yang dikirimkan kan gitu. Termasuk gaya berkomunikasi. Kalau berbeda memang dijembatani lewat komunikasi berdua. Nah, kalau sudah perlu komunikasi kalau udah perlu komunikasi yang lebih dalam, apalagi sampai menyinggung trust,
memang riset juga membuktikan tetap dibutuhkan komunikasi tatap muka seperti ini. Gitu. Jadi sosial media ataupun teknologi informasi sangat mendukung, tapi untuk hal-hal yang sifatnya lebih sampai ke trust, sampai ke core kita, butuhnya itu adalah yang masih seperti ini, ketemu langsung. Karena apa? Karena dengan punten ya, kalau gini saya bisa menyentuh, gitu. Dan nilai sentuhan itu tidak tergantikan dengan layar, gitu. Nah, satu hal yang belum bisa digantikan oleh layar ini adalah sentuhan. Mau kita pakai emoji mau pakai emoji kiss atau apapun itu, nggak bisa menggantikan sentuhan kulit ke kulit. Nah, sementara trust itu salah satunya dibangunnya juga lewat si sentuhan fisik itu ya. Kebayang kalau pasangan jauh atau apa gitu, kemudian jarang bersentuhan langsung gitu, itu sulit sekali gitu. Apalagi kalau yang ini ya Bang, katanya love language physical touch. Nah, apalagi yang love language-nya physical touch. Bukan physical attack ya. Aduh, itu lebih. Nah, jadi memang itu yang masih belum. Saya nggak tahu, katanya dulu ada sosial media yang bisa, misalnya dia menyentuh itu di HP-nya juga akan bergetar gitu misalnya, atau dia pakai smartwatch terus kemudian ketika itu mungkin bergetar atau, tapi kan beda ya tetap ya betul, gitu. Nah ini yang bisa menjembatani. Kalau soal boundaries, sosial media itu sebenarnya cara yang, tapi itu harus didiskusikan ya, bahwa aku punya, kalau si anak tuh misalnya atau si pasangan ya, aku punya apa ya, aku punya minatku sendiri dan sebagainya gitu. Itu yang ku ikuti, ku dalami, sementara si pasanganku juga punya itu gitu. Nah, percakapan mereka berdua yang paling penting, dan trust yang di dalam tadi. Jadi sangat membantu dan kita nggak bisa lari dari situ. Karena ke depan ya sampai saat ini pun hubungan kita dengan siapapun itu, apalagi yang ada emosionalnya, pasti akan dilakukan atau terpengaruh lewat ini ya, teknologi informasi atau digital ini ya gitu. Jadi pemanfaatannya yang paling penting. Bagaimana kita menggunakan teknologi ini ya. Betul. Teknologinya sendiri kan netral ya. Iya. Tapi gimana kita memanfaatkannya. Dan juga tadi menjembatani kalau misalkan memang ada beberapa komunikasi yang tidak bisa diselesaikan secara digital messaging. Betul. Juga tidak bisa selesai lewat video call. Betul. Memang secara penelitian itu masih kita memerlukan tuh tatap muka langsung. Betul. Ya. Kalau sampai ke dalam banget, ke feeling, ke afek, kalau dalam psikologi kita sebutnya afek ya, ke kasih sayang gitu. Tatap muka, sentuhan itu masih yang paling powerful. Masih tidak tergantikan ya Bang. Betul. Kalau nonton film apa itu, yang Batak itu teh, Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Itu jelas kan, begitu kangennya si ibu, si anaknya pergi gitu, mau video call tiap hari, mau apa juga, tetap nggak bisa tergantikan kebutuhannya untuk datang, bertemu dengan anak-anaknya datang dan bersentuhan. Respon pertama ibu saya nggak tinggal lagi sama ibu ya, bareng gitu, karena saya sama pasangan gitu. Itu ketika ketemu itu, padahal sama-sama di Bandung loh. Dan seminggu sekali atau 2 minggu sekali juga ketemu. Mau saya WA video call tiap hari juga, tapi ketika ketemu itu, ketika dipeluk ataupun memeluk itu beda banget. Hormon kebahagiaan. Nah bener, itu feeling bahagianya itu beda banget. Jadi regardless, kecuali manusia nanti bisa pakai saya nggak tahu ya, pakai virtual atau apapun namanya, sampai saat ini sentuhan tetap penting. Ini salah satu kenapa mungkin itu jadi alasannya para atasan tadi bilang harus kerja di kantor supaya terbangun chemistry di antara tim gitu. Ya, nggak salah juga. Betul juga. Karena itu pengalaman dia. Tapi kalau anak-anak yang sekarang lagi di Gen Alpha atau milenial itu kan, mereka itu lebih produktif ketika di digital gitu. Mungkin perlu sih sekali sebulan gitu untuk ketemu, nggak apa-apa. Tapi itu disepakati, bukan dipaksakan. Kecuali natur pekerjaannya ya. Kalau IO kan ya udah pasti harus datang gitu. Tapi kalau di perusahaan startup atau apa gitu ya memang harus datang gitu. Saya di fakultas menilai bahwa betul pembelajaran daring itu membantu gitu ya, mahasiswa bisa datang dari manapun, tetapi ternyata bahkan mahasiswanya sendiri ingin hadir di kampus. Banyak tantangannya. Tantangannya adalah sebenarnya gini, ini tantangan di era digital ini, semakin banyak informasi yang masuk. Kan kalau dulu kan informasi kita cuman
baca koran, nonton TV ya. Iya. Gitu. Kalau sekarang itu ini mah gede itu, di HP yang sekecil itu semua informasi masuk gitu. Dan real time. Benar nggak sih? Betul. Tik tak tuk tak tuk tak tuk Iya. tak tuk tak gitu kan semuanya kan email terus kemudian masuk WhatsApp terus kemudian masuk terus kemudian kalau lagi kerja itu semua tab yang kita buka nanti ada breaking news ada apa gitu. Itu kalau kita kerja. Kalau kita lagi belajar juga begitu. Kalau orang tua lagi bersama dengan anaknya juga begitu. Kalau dengan pasangan juga begitu. Jadi terlalu banyak informasi ataupun informasi yang masuk real time sehingga perhatian kita itu nggak cukup lagi rentang perhatian kita sehingga kita sangat distracted. Gitu. Dalam psikologi yang paling baik itu adalah ketika kita bisa memfokuskan pada sesuatu dalam jangka waktu kita memberikan atensi kita tapi juga konsentrasi kita ke situ ya gitu. Jadi kalau kita lagi kerja kan fokus kepada pekerjaan itu gitu misalnya. Atau ketika sedang berbicara bersama pasangan atau dengan anak atau diskusi dengan rekan kerja, sebaiknya kan ke situ ya, fokus ke situ ya gitu. Kenapa? Ya tadi karena saya mengarahkan diri saya fisik maupun psikologis dengan atensi penuh dan konsentrasi penuh ke itu. Bahkan sebenarnya dalam Zoom gitu. Kalau dalam Zoom ketika kita lagi berdiskusi gitu nggak apa-apa, tapi kita fokus seluruhnya 100% tuh hanya untuk percakapan itu gitu. Tapi kan kalau lagi Zoom apa coba? Ting muncul email, ting tangtung di HP dan sebagainya. Notif WhatsApp keluar dari bawah. Iya, keluar di bawah. Terus kemudian ketika lagi ngobrol, terus kemudian saya sambil balas email, sambil apa. Nah, itu yang membuat sebenarnya tantangan utama dari saat ini adalah too much information, bisa jadi fake, bisa jadi true gitu ya. Kalau itu nanti kita bicara yang lain lagi. Itu yang lain lagi, itu topiknya completely different. Tapi dengan terlalu banyak real time tadi itu sebenarnya perhatian kita. Dan ada satu riset di US ya, mereka mengatakan bagi mereka yang udah menikah dalam relasi yang committed gitu, 51% dari mereka mengatakan saya maupun pasangan saya itu terganggu dengan cellphone, dengan HP ketika mereka sedang berbincang gitu. Dan 40%-nya terganggu dengan betapa banyaknya waktu yang dihabiskan oleh pasangan saya dengan HP-nya. Screen time pasangan gitu. Orang tua aja suka komplain kan? Iya, gitu tentang anaknya. Padahal kalau anaknya lagi butuh sesuatu ketika dia nanya ibunya atau ayahnya juga sambil sambil buka HP gitu. Jadi masalah terbesarnya dalam relasi adalah kita tidak cukup waktu, perhatian dan fokus itu untuk mengembangkan trust di antara kita, mengembangkan cara berkomunikasi yang efektif antara saya dengan kamu itu bisa tadi ya, bisa rekan kerja dan sebagainya, dan kemudian menjaga boundaries itu gitu, karena tadi sangat real time dan kita mudah sekali terganggu. Kebayang ya gimana caranya saya bisa heart to heart ngomong sama pasangan kalau satu lagi mata saya ngelihat ke kanan, gitu kan, atau dikit-dikit ada apa gangguan dan sebagainya gitu. Atau ketika saya mau ngobrol sesuatu tapi saya lihat pasangan saya di luar jam kerja, terus kemudian masih sibuk bekerja atau sambil main HP dan sebagainya, mungkin mau ngajak ngobrolnya juga lebih sungkan atau lebih nggak enak gitu. Bahkan misalnya di hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi kalau saya dengan pasangan tuh, saya dengan istri, kita memang suka bekerja masih sampai Sabtu ya. Karena kalau saya tentunya nggak selesai semua pekerjaan di Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu masih kerja. Tapi kita sudah bersepakat kalau hari Minggu, kecuali sangat emergency, itu kita nggak ada pekerjaan. Ini baru pekerjaan loh. Tapi ya tentunya kadang-kadang masih main HP ya gitu. Tapi nggak ada pekerjaan. Jadi kita bisa menghabiskan waktu berdua, atau kita pergi ke rumah orang tua atau apalah gitu. Bikin boundaries dengan rekan kerja, bikin me time gitu misalnya gitu. Nah kalau dengan rekan kerja juga gitu kan, kadang atau orang tua dengan anak pergi gitu misalnya di hari Minggunya. Nah yang jadi tantangan adalah ketika kita udah set aside waktu, ternyata ketika lagi bersama-sama itu juga semua pegang HP. Gitu. Makanya banyak yang bikin tantangan. Kalau lagi ngumpul sama teman, taruh HP-nya di tengah, siapapun yang megang pertama dia yang traktir. Gitu. Saya pikir itu hukuman yang
bagus ya Bagus. untuk dipraktekkan gitu. Termasuk dengan orang tua dan anak kalau menurut saya. Jadi sepakat aja ada waktu, ini mungkin udah masuk nanti setelah ini kita bicara tips ya, tapi sepakat aja ada waktu di mana nggak ada yang bisa mengganggu kita. Pokoknya setiap hari makan pagi, makan malam bersama, nggak ada yang namanya HP dan sebagainya, kita ngobrol, kita update tentang keluarga kita update tentang pencapaian kita atau apapun itu. Jadi memang dikomunikasikan ya, batasan-batasan baik dengan antara keluarga, dengan pekerjaan juga dikasih Betul. garis Betul. batas kapan saya harus berhenti bekerja. Kalau gitu ya. sekarang ya dengan masa kayak gini, apalagi pandemi, lalu kemudian dengan orang work from home, pekerjaan bisa dibawa ke rumah dan sebagainya. Kalau dulu kan work-life balance, Iya, harapannya betul. kan 50-50 ya. Gitu. Kalau sekarang, kalau saya bercandanya, my work is my life. Oh, wow. Gitu. Jadi 100% pasti balance. Tapi masalahnya, my work itu take over 100% of my life. Dan gak bisa. Iya. Masalahnya adalah kita punya orang terdekat, orang terkasih yang kita harus perhatikan. Gitu. Kerja di rumah, fisiknya di rumah. Tapi 100% perhatiannya ada pada pekerjaan kan. Termasuk weekend, nah itu yang nggak bisa. Dan era digital mempermudah itu. Iya, betul. Itu horor ya. Kenapa jadi merasa saya agak sedikit takut-takut ya? Betul gitu, saya juga takut. Jadi awal-awal di pernikahan itu kita sibuk sekali bekerja. Jadi akhirnya kita bilang nggak bisa kayak gini. Karena sakit pasti kan kalau nggak ada waktu istirahat. Jadi akhirnya kitanya sendiri nggak bonding gitu. Iya. Jadi akhirnya ya udah hari Minggu deh. Gitu. Terus saya suka mengingatkan kalau udah jam 9 nih titik malam ya, tiap hari jam 9 itu paling malam. Jam 9 pergi dari komputer. Misalnya itu bekerja ya gitu ya. Tapi tetap aja kan ketika lagi di tempat tidur, kemudian masing-masing sambil lihat Instagram, tapi nggak apa-apa lah gitu. Itu masih agak mending lah Masih ya. agak mending daripada mengerjakan sesuatu yang sama sekali nggak bisa Iya. Oke Bang, dengan tantangan itu Bang, dengan kecepatannya sebenarnya bukan hanya dari kita juga ya, dari rekan kerja juga memang Betul. ada tuntutan supaya direspon cepat, misalkan kemudian kita lagi Zoom, teman kita tahu kita lagi Zoom, tapi WhatsApp tetap muncul aja Ya. itu minta di follow up. Itu tantangan-tantangan seperti itu kira-kira apa yang perlu kita kembangkan ya Bang untuk menghadapi tantangan atau hambatan tersebut? Oke, yang pertama secara personal me time. Oke. Ya, jadi kita kan katanya gini kan, ingat nggak bahwa digital era itu, social media itu, information technology itu membuat worldwide itu connected, benar nggak sih gitu ya? Problemnya adalah diri kita itu juga punya keterbatasan baik fisik maupun psikologis untuk selalu connected dengan dunia, gitu. Jadi lelah ketika HP itu bunyi terus gitu. Mau tidur juga kita harus masih membaca email dulu. Ketika mau tidur jadinya kita baca email, aduh ini besok tidurnya juga jadi terganggu gitu. Jadi globally connected is a good thing. Tetapi kita harus memperhatikan kesehatan mental kita sendiri. Ini bahkan sebelum hubungan ya, tapi kitanya dulu. Gimana caranya kita menjalin hubungan yang sehat kalau sayanya sendiri nggak sehat? Jadi mulai dengan diri kita sendiri. Kasih waktu atau boundaries untuk diri kita connected dengan hal lain. Gitu. Beberapa yang disarankan itu adalah misalnya ada yang bilang ketika mau tidur, misalnya tidur kita jam 10 ya, 30 menit sebelum tidur jangan melihat HP. Gitu ya. Lalu kemudian kalau perlu punya 2 nomor pekerjaan dan nomor pribadi. Begitu weekend nomor pekerjaan matiin. Gitu. Atau ya itulah pokoknya mobile datanya matiin. Jadi kalau orang mau telepon urgent harus telepon kan. Gitu. Nah, kalau itu tinggal di-reject kan teleponnya gitu misalnya. Pada banyak pekerjaan itu bisa dilakukan. Lalu kemudian pilih hobi atau kegiatan atau apapun yang membuat kita bahagia dan lakukan itu secara rutin di hari atau di waktu di mana memang kita available untuk itu. Gitu. Jadi ini prinsip umum, not necessarily terkait dengan digital era, tapi tadi digital era itu yang harus kita batasi. Jadi tadi ya ada kita batasi supaya nggak dihubungi di malam atau di weekend. Lalu ada juga yang menyarankan, saya lupa namanya itu, social media free day. Gitu. Jadi untuk 1 hari di setiap 2 minggu, setiap sebulan, whatever, saya puasa yang namanya sosial media. Saya mau baca buku aja,
Saya mau pergi kebun binatang aja, saya mau main dengan anak aja, saya mau apapun, tapi nggak ada yang namanya sosial media. Ya, sosial media itu kecanduan kita kan. Iya, Jadi itu yang di stop. Itu dari kitanya, gitu ya. Kalau dari dengan relasi kita, gitu, gimana caranya menghadapi tantangan-tantangan tadi adalah sama. Kita menyepakati tadi ya, misalnya kayaknya udah beberapa kesebut tadi ya, ada waktu tanpa HP, misalnya untuk makan atau apa. Ada waktu di mana kita berlibur bersama dan menyepakati hanya boleh buka HP berapa gitu misalnya. Lalu kemudian kalau misalnya orang tua dengan anak tentunya bonding, melakukan kegiatan-kegiatan di alam gitu. Kalau perlu bahkan yang ekstrim dalam artian yang sinyalnya susah, itu sekalian supaya nggak terganggu gitu. Jadi memang effortnya dari kita supaya tadi kita tidak terlalu distracted dan kita bisa membangun trust, kita bisa berkomunikasi, kan orang bilang komunikasi itu, hubungan itu bukan kuantitas komunikasi yang penting, tapi kualitas, benar nggak? Katanya gitu ya, gitu. Bukan seberapa sering ya, atau seberapa banyak. Kalau menurut saya, gimana caranya tetap aja 4 jam sehari bisa ngobrol dengan 4 jam seminggu. Iya. Mau digimanain pun kualitasnya pasti beda. beda gitu. Kalau 4 jam sehari kita bisa ngobrol, adalah gangguan untuk 1 jam, 3 jamnya kan masih berkualitas. Tapi dilakukan tiap hari. Tapi 4 jam seminggu seberkualitas apapun itu nggak bisa ngegantiin rutinitas itu gitu. Jadi tetap kita memang harus memaksakan, mengusahakan pembangunan atau membangun trust dan komunikasi kita. Gitu. Tapi juga ada boundaries. Jangan lupa kalau boundaries itu termasuk aku pengen me time. Kalau istri saya tuh aku capek banget, aku mau ke salon. Nggak mau ke salon, gitu kan ya. Jadi ya itu cara dia gitu. Atau saya nggak perlu ikut atau apa gitu. Atau saya drop, nanti saya melakukan sesuatu yang saya suka gitu misalnya. Jadi itu perlu sekali. Nah itu boundariesnya tadi. Tapi trust dan komunikasi itu landasannya. Gitu. Jadi menghadapi hambatan atau tantangan itu sebenarnya bisa beberapa cara begitu ya, beberapa cara disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi sebenarnya ada yang sifatnya umum, memang itu boundaries tadi, kemudian komunikasi tetap harus terjalin dan juga trust yang paling mendasar ya. Kalau untuk batasan yang perlu dibuat saat menjalin relasi di media sosial atau secara online, ini kan kadang-kadang kalau sekarang itu apalagi di salah satu platform gitu ya, kalau yang berkicau itu, waduh lumayan tuh, itu bisa ngerujak satu topik. Sampai dengan habis-habisan. Sebenarnya ada nggak sih Bang kayak etika kita atau batasan tertentu yang bisa kita lakukan atau tanamkan gitu untuk tidak kita lakukan, ini garis batas saya di media sosial tuh segini nih begitu Bang? Nah, memang agak sulit ya. Iya, sulit ya. Saya tahu ini sulit secara psikologis karena media sosial itu memang dibuat untuk edik. Gitu. Jadi kecanduan sosial, ya? Jadi gini kan. Kalau dalam teori psikologi, teori behaviornya adalah sebuah perilaku makin besar kemungkinannya untuk dilakukan lagi di masa depan ketika perilaku itu mendapatkan efek yang menyenangkan. Benar nggak? Gitu kan? Kalau dia mendapatkan efek yang tidak menyenangkan, itu rewardnya. Kalau mendapatkan efek yang tidak menyenangkan, kemungkinan perilaku itu akan turun. Gitu ya. Nah, sosial media itu ketika kita buka, kita bisa melihat segala macam ya. Kalau di Instagram saja misalnya, saya juga suka Instagram, lihat reels gitu atau apa. Lihat mulai dari yang cewek-cewek cantik misalnya, gitu. Atau lihat barang yang bagus, atau lihat teknologi yang makin canggih gitu misalnya. Apapun gitu ya. Nah, jadi menyenangkan kan? Tapi ada juga hal yang nggak menyenangkan, ada. Tapi lebih banyak yang menyenangkan. Akibatnya apa? Saya makin sering. Gitu. Itu sama kayak nonton Netflix lah gitu. Kalau nonton, nonton serial gitu, terus kemudian satu episode, pas lanjut episode berikutnya, padahal udah jam 1 gitu ya. Tapi ini nanggung lah gitu, klik gitu. Terus kemudian udah jam 5 gitu misalnya kayak gitu-gitu. Jadi perilaku itu selalu jadi addicted ke kitanya. Kitanya ingin terus melakukan perilaku itu. Jadi itu satu. Dan ketika ini dari sisi bukannya ya, tapi kan orang kalau di Instagram atau di Twitter itu punya
kecenderungan untuk menampilkan, bukan hanya Instagram, Instagram, Twitter agak beda, tapi Instagram dan TikTok aja gitu misalnya. Mereka menampilkan diri mereka menampilkan, akan ada positifnya. Positifnya apa? Dapat like, dapat love, dapat komen yang positif dan sebagainya gitu. Nah itu membuat kecenderungan itu makin lama makin meningkat. Dan saya pertama nampilin, saya lagi pakai baju yang bagus, bla 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 gitu, harta kekayaan dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan kok like-nya makin dikit ya. Saya harus bikin yang bombastis gitu. Makin lama makin mengerikan lah sebutlah ya gitu. Makin bombastis. Nah, itu di feed up terus dengan feedback yang positif gitu. Nah, akhirnya apa? Dapat uang pula. Dapat rekognisi pula gitu. Jadi makin mencari sesuatu yang makin. Nah, kalau yang bagaimana? Anggaplah ini saya bicara untuk mereka yang bukan selebgram ya, karena ada orang banyak yang mencari uang dan nafkah memang dari sosial media. Saya nggak bicara untuk mereka. Let's say they are professionals. Tapi kita nih sekarang, kita orang yang nggak mau menghabiskan waktu terlalu banyak di sosial media ataupun tidak mau open up terlalu banyak di sosial media. Tadi saya bilang sosial media itu menjadi cara juga untuk menunjukkan siapa saya, menunjukkan prestasi saya. Dan itu positif. Untuk menunjukkan cinta saya kepada pasangan, untuk menunjukkan, aduh mama selamat ulang tahun dan sebagainya. Itu positif. Tapi kita perlu berhati-hati, batasannya adalah apakah informasi yang saya share ini adalah informasi yang akan bermanfaat bagi orang banyak, katanya gitu. Atau bagi saya setidaknya. Atau bagi orang-orang terdekat saya aja gitu. Di balik itu adalah apakah informasi yang akan saya bagikan itu akan menjadi merugikan saya, orang lain di sekitar saya, maupun institusi saya. Nah, kalau saran saya adalah pikirnya itu 10-10-10, 10-10-10. Apakah ketika membagikan informasi di media sosial itu, merepost sesuatu, baik Twitter maupun apapun itu ya kita bagikan, apakah saya akan menyesali ini 10 detik kemudian, 10 jam kemudian, 10 hari kemudian. Jadi beri kesempatan kepada kemampuan berasional kita untuk berpikir, nih, kalau saya mau share atau mau komen tentang sesuatu yang kontroversial, atau saya mau share tentang mungkin saya pakai baju seksi atau apa gitu. Sebelum klik share, itu tuh pikirkan 10 detik lagi gue nyesel nggak ya? Ini gitu. Karena begitu udah itu meskipun 10 detik, itu ada jejak digitalnya loh gitu ya. Jadi apakah saya akan nyesel 10 detik atau 10, bisa dipilih 10 detik, 10 menit, 10 jam, 10 detik, 10 jam, 10 hari gitu. Kalau yang ekstrim, kalau yang besar banget 10 bulan ke depan, apakah saya akan nyesel atau enggak? Nah, itu yang dipikirkan. Jadi makanya kalau saya pribadi ini sekarang kalau mau share atau bikin sesuatu apa itu lebih suka yang misalnya di Instagram itu stories, karena 24 jam habis kan. Tapi kalau yang post itu kan panjang banget, apalagi sama dengan reels. Jadi pikirkan itu. 10-10-10, ingat aja 10-10-10. Jadi 10 menit, bisa juga 10 detik, bisa juga 10 menit, 10 jam, 10 hari. Begini itu yang paling standar ya. Gua nyesel nggak ya naruh ini? Gitu. Atau ini tuh akan membuat saya seneng nggak ya masih 10 hari kemudian? Kadang-kadang kan sekarang impulsif ya. Gitu. Ada yang itu bahkan termasuk komen ya. Betul. Ada komen artis kemudian ngeluarin komen kasar gitu misalnya. Sekarang sih iya gitu, tapi setelah mungkin 10 menit kemudian kenapa ya gua harus komen kayak gini ya? Apalagi kemudian jadi backlash ke kita gitu. Nah, jadi itu pikirkan antara stimulus, kalau di psikologi gitu antara stimulus yaitu si gambar, si post atau apapun itu dengan respon kita ngeklik itu gitu. Kasih jeda. Jedanya itu apa? Pikirkan 10 menit lagi, 10 jam lagi dan 10 hari lagi, gua nyesel nggak melakukan ini atau share ini atau komen ini atau kasih waktu prefrontal cortex aktif gitu ya. Betul, dia pakai istilah aja dalam biologisnya betul frontal cortex kita yang harus mikir benar. Karena kalau enggak emosional. Dialirin dulu gitu ya. Nah, salah satu cara jadi kalau kita emosional itu kan di amigdala ya. Ketika di amigdala itu emosional, murni emosional. Gila ini seksi banget, klik, itu kan seksi banget juga itu ya, atau ini mah bikin kesel banget, klik, ini apa gitu. Nah enggak, kasih waktunya bisa minimal 1 menit atau 30 detik. Nah ketika ngasih waktu itu, masuknya ke sini, di frontal cortex, berpikir rasional, executive functioning, disitulah tanyakan kepada diri kita, tadi 10-10-10. Kalau jawabannya, gua akan nyesal,
nggak ya usah. jangan gitu ya. Keep it for yourself. Ada orang bilang kalau ini nggak bisa berbuat kebaikan, lebih baik kamu diam atau nggak melakukan, nggak komentar itu. Ya udah, gitu. Masa sih? Kalau sekarang saya ngobrol sama kamu nih gitu, terus kan saya nggak bisa dengar seenaknya bilang sesuatu yang kasar ya, karena saya pasti mempertimbangkan kan efeknya apa dengan kan harusnya begitu juga di sosial media. Nah, kadang-kadang anonimitas itu yang bikin orang lebih mudah untuk. Padahal ini mah pada lay person lah, pada orang-orang kayak kita, bukan kita mau cari sensasi ya. Pikirkan ya 10-10-10 tadi. Second account sengaja gitu ya, bikin Atau second account gitu. Komentar. Second, ya kalau komentar mah parah ya, tapi second account di Twitter terus kemudian jadi curhatan, itu mah ekspresi emosi kita. Kalau saya memang nggak bisa nyari tempat yang lain gitu. Tapi hati-hati, itu bisa balik lagi ke kita, mungkin ada yang tahu gitu. Jadi memang yang paling sehat itu mungkin tetap menjaga diri di sosial media seperlunya. Kecuali kita mau cari uang ya, tapi seperlunya, lalu cari yang memang real lah gitu. Cari profesional kalau memang udah butuh, cari sahabat atau apa gitu. Berdampaknya juga harus dipikirkan 10. Jadi pegangan itu. Saya, Ya, Bang. ini bukan, nggak ada partai politik ya, saya takut nanti nomor 10, tapi ini 10 menit, 10 jam, 10 hari, atau 10 detik, 10 menit, 10 jam. Yang penting pikir, gue nyesel nggak sih ke depannya? Akan saya sesali atau enggak nih kalau ngepost ini gitu. Betul. Ya. Melakukan ini. Oke, baik Bang. Untuk yang selanjutnya nih kita gimana, kalau tadi kan kita sudah tahu tantangan, hambatan, cara handlingnya nih udah oke nih, kita udah lihat fenomenanya seperti apa, tahu hambatannya seperti apa, handlingnya udah tahu. Nah, level up gitu, kalau kita mau kasih dampak, kalau bahasa sekarang influencer kali ya, menginfluence orang banyak, baik itu misalkan secara tatap muka maupun secara sosial media atau digital messaging gitu. Kadang-kadang kita juga ketemu bos kan lewat texting, itu ada hal-hal yang bagaimana caranya kita supaya bisa ngasih dampak yang cukup ya Bang ya, baik secara tatap muka maupun secara digital. Prinsipnya selalu sama ya, bahwa libatkan juga aspek emosi, gitu ya. Jadi ketika kita misalnya berkomunikasi dalam hubungan kita dengan pasangan, dengan dengan rekan kerja, dengan anak dan sebagainya. Kalau lagi ini tatap muka seperti ini, selalu libatkan emosi, karena itu biasa lebih berdampak. Libatkan emosi bukan selalu emosi yang negatif ya. Maksudnya adalah ingat dalam komunikasi itu bukan apa yang kita sampaikan yang diingat orang, tapi bagaimana kita menyampaikannya gitu. Jadi kan kayak bagaimana kita menyampaikan kan? Bagaimana kita menyampaikan itu adalah gestur muka kita, postur mimik wajah, naik turun suara, tinggi. Contohnya adalah misalnya kamu marah ya ke saya ya? Antara bilang enggak kok gitu. Dengan beda ya rasanya. Enggak kok gitu. Nah itu udah nggak sejalan gitu. Jadi memang kalau mau yang berdampak dari situ, kalau menurut saya adalah sampaikan dan pilih memang yang tidak hanya pesannya yang ingin disampaikan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan juga itu harus relevan dengan si pesannya. Jadi kita jangan bikin ambiguitas kan. Ambiguitas itu adalah tadi apakah misalnya atasan kita gitu ya, atasan kita bilang ini ada penugasan ini gitu misalnya. Kamu bisa nggak? Padahal kita banyak tugas di belakangnya gitu kan. Pokoknya selesai besok ya, pada banyak tugas gitu di belakang. Dan kita tahu ada orang lain yang punya job desk lebih tepat untuk itu. Terus tapi kita kayak iya deh gitu. Nah kan antara bagaimana disampaikan dengan kontennya kan completely different ya itu ya. Kalau menurut saya lebih baik kita belajar untuk mengkomunikasikan sesuai dengan apa, jadi lebih asertif gitu bahwa tapi tentu kita harus memikirkan nggak bisa langsung menjawab, tapi kita memikirkan dulu kan mengatakan bahwa misalnya boleh saya tanya lebih lanjut dulu, sekaligus memaksa kita untuk berpikir. Kita sebenarnya pekerjaan ini saya sedang ada pekerjaan A B C D E. Jadi kita harus menyampaikannya, nggak bisa membuat ambiguitas. Gitu. Kalau ditanya pasangan, kamu marah sama aku ya? Enggak kok, tapi itu sambil balik badan gitu. Itu kan enggak konsisten. Nah, itu maksud saya itu merusak cara kita berkomunikasi. Ujung-ujungnya apa? Merusak trust-nya yang paling bawah kan nantinya. Yang paling basic itu yang paling basic tercederai. Bilang enggak apa-apa ketika apa-apa. Bilang
tenang aja ketika sebenarnya ada sesuatu. Gitu. Jadi kalau tatap muka itu tadi libatkan si emosi, perhatikan bagaimana cara kita menyampaikannya, berkomunikasinya, dan usahakan itu juga selaras. Gitu ya. Dan hindari yang namanya judgmental. Judgmental itu adalah ketika kita berkomunikasi kita kata, aduh kamu tuh kenapa sih pemarah banget? Pemarah, aduh kamu tuh pemalas banget. Pemalas itu kata sifat, judgment. Kalau kata sifat artinya apa? 24 hours a day, 7 days a week. Dia malas. Orang itu malas. Padahal kan enggak ya. Jadi sampaikan sesuai dengan evidence-nya. Itu tatap muka. Lebih mudah disampaikan dalam artian apa ya? Kita bisa mengontrol orang itu tuh, oke lah gitu, kamu bisa lihat saya nih langsung nih. Gitu. Tapi kalau lewat teks, nah itu lebih sulit lagi. Nah, gini, kalau untuk teks, sorry, kalau untuk offline pun tadi, sesuaikan dengan siapa kita berbicara. Tentunya cara kita menyampaikan, kata-kata yang kita pilih akan disesuaikan dengan. Nah, kalau di messaging gitu ya, itu lebih kenceng lagi kita harus berpikir tentang dengan siapa kita berbicara. Nggak bisa cara kita berkomunikasi dengan atasan yang lebih tua dibanding kita, dosen kita yang lebih tua dari kita, orang tua kita lebih tua dari kita, itu sama dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan setara kita, apalagi dengan yang di bawah. Gitu. Jadi sampai ada ya panduannya kan, di berbagai universitas cara untuk menghubungi dosen gitu. Iya, betul, kenapa? Betul. Karena itu yang dikhawatirkan bahwa orang kesulitan untuk mengetahui etika cara berkomunikasi karena ditenggarai sekarang adalah orang menyamaratakan pokoknya kalau kayak gini caranya itu berlaku untuk semuanya. Padahal enggak. Gitu. Satu lagi adalah tadi antar generasi, kan dosen banyaknya juga yang lebih senior ya. Nggak bisa dong kamu kayak pakai kata-kata yang bukan kata-kata, pakai tulisan ngetikan pakai emoji gitu. Emoji kalau untuk yang lebih tua paling banter juga emoji yang gitu kan ya gitu. Itu yang paling banter tuh. Nggak usah pakai Bang Jeki punten boleh diganggu terus kemudian pakai smiley 5 gitu, nggak bisa karena ini settingnya formal gitu kan ya. Kalau dengan pasangan bisa karena kita deket gitu deket. Nah itu emojis itu kan sebenarnya sama untuk memberikan penekanan. Ingat konten yang tadi saya bilang yang saya sampaikan saya baik-baik saja itu konten. Cara kita menyampaikan itu kan melibatkan aspek emosi ya. Sama itu disertai dengan emojis tadi. Cuman kita juga harus tahu tadi dengan siapa kita berbicara. Kalau ini urusan formal, ya pakai formal. Nggak usah terlalu banyak emojis. Gitu. Terus gunakan istilahnya itu. Emojisnya ada yang kayak gini mah ini yang paling standar lah. Gitu. Tapi kalau udah pakai senyum gitu-gitu tuh harus hati-hati. Harus memilih ya senyumnya. Senyumnya juga banyak ya Bang ya di WhatsApp tuh senyum yang mana nih. Tapi kalau kita tahu dengan siapa kita berbicara dan kita tahu kebiasaan dia seperti apa, pakai emojis itu atau pakai pakai reaction gitu atau pakai stiker gitu. Nah, itu tuh powerful. Selama kita tahu dengan siapa. Kita tahu betul dengan siapa kita ngajak dia berbicara. Jadi si emojis, si stiker itu tuh sangat membantu komunikasi dan lebih berdampak dibandingkan kata-kata. Kalau kita tahu. Gitu. Kalau nanti itu manajer saya atau bukan bawaan sih ya, rekan kerja saya tahu saya deket gitu ya. Lalu kemudian ketika dia melakukan sesuatu, terus saya cuma kirim stiker yang pukul-pukul gitu, dipukul-pukul gitu. Nah dia tahu maksud saya. Nah itu powerful, saya nggak perlu panjang lebar gitu. Nah itu tuh yang berdampak. Nah kalau misalnya kamu bilang pertanyaan adalah gimana untuk bikin konten yang lebih influence dan sebagainya gitu. Prinsipnya kan tetap sama ya. Betul. Kita tahu kepada siapa audiens kita, lalu kita sesuaikan dengan itu. Kalau itu mungkin satu topik webinar ataupun talk show beda ya. Karena itu akan misalnya rentang atensi seseorang itu terbatas. Jadi kalau bikin reels atau bikin video atau TikTok dan sebagainya ada batasan. Saya lupa nggak boleh lebih dari berapa menit gitu atau bahkan beberapa detik. Terus harus pakai caption karena kalau cuman omongan banyak orang yang ternyata lagi di bis dia matiin suaranya
ya kan? Cuman Tapi dia butuh tahu apa yang disampaikan oleh orang itu, jadi butuhnya caption gitu. Kalau saya pikir sih dalam konteks relationship sekarang mungkin bukan itu yang jadi bahan bahasan, tapi lebih ke bagaimana kita di dalam konteks hubungan baik dengan pasangan, anak, sahabat dan sebagainya, tahu dengan siapa kita ngajak bicara, ngajak berkomunikasi gitu ya, memanfaatkan sosial media gitu. Ada yang jangan call tapi video gitu, atau ada yang saya jangan di call deh, saya mah di WA aja gitu. Nah itu kita perlu tahu betul, dan untuk tahu itu harus rajin berkomunikasi. Dan ketika rajin berkomunikasi, kita makin kenal, kepercayaan antar kita itu makin terjalin kan gitu. Jadi saya tahu bahwa saya kalau dengan pasangan selama 4 jam itu dari jam 8 sampai jam 12 itu nggak ada WA dari dia, saya nggak khawatir. Karena saya tahu pekerjaan dia. Dia lagi Zoom, lagi apa, saya nggak akan mengganggu ya. Tapi ada juga kan yang memang nggak tahu baru awal atau juga kemudian nggak percayaan. Mana ini 1 jam aja nggak ada kabar tuh udah jadi kayak bodyguard. Kemana kamu? Kamu sedang bersama siapa? Terus lagu nyanyi lagi habis itu gitu. Ya kan kamu di mana? Sedang dengan bersama siapa? Dengan siapa gitu. Tapi kalau udah terjalin trust-nya, gitu, tahu memang di jam segini dia nggak bisa. Di jam segitu gitu. Yang penting ketika kalau saya tuh ketika sampai kalau saya berangkat kerja, saya bilang berangkat ya, nanti sampai di tempat di kampus atau di sini, tadi saya akan bilang udah sampai ya. Jadi dia tahu. Tapi nanti sampai jam 12 nggak ada kabar, nggak masalah karena dia tahu saya kerja dan saya tahu dia kerja. Nah itu trust, gitu. Nah sosial media membantu itu. Gitu. Digital itu membantu itu, digital messaging itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berarti tadi memang kita perlu kenal dulu, mau online mau offline tetap harus kenal dulu ya Bang ya. Kenal dulu, udah itu baru kita bisa insert emosi yang sesuai, mengikut sertakan emosi biar kita lebih berdampak. Kalau buat tadi yang konten-konten secara sosial media yang dampak itu berbeda lagi. Ada lagi teknik-teknik yang lebih teknis begitu ya nampaknya. Kalau offline lebih mudah. Kenapa? Karena kita langsung lihat real time ekspresinya. Ya kan? Kalau dia kayaknya kurang nyaman nih, ada sesuatu yang berubah di mukanya pasti. Nah, kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau enggak di teks, komentar di teks kan saya. Nah, itu. Di chat lagi di mana? Itu lagi di mana aja bacanya bisa beda. Nah, itu tantangannya. Jadi menurut saya dan satu lagi saya lupa bilang tadi. Balik ke pertanyaan pertama bahkan adalah semakin banyak interaksi yang menggunakan emoji, digital dan sebagainya itu, generasi muda sekarang itu kemampuannya menangkap ekspresi emosi di dalam percakapan langsung itu berkurang. Gitu. Jadi karena itu kan kalau itu kan jelasnya kalau marah tinggal emoji kan pakai yang merah gitu. Tapi kan kalau lagi kayak gini gitu ya, kita kan bisa sebenarnya kita mendeteksi kalau kita sering ya berkomunikasi tatap muka, kita tahu bahwa ini tuh sebenarnya meskipun dia tersenyum tapi ada sesuatu yang dia nggak nyaman dengan ini gitu. Ya kan gitu. Nah, tapi ketika generasi muda kita sekarang banyaknya pakai apa? Pakai message dan sebagainya kan. Nah, dan mereka jarang bertemu ini. Nah, keterampilan itu yang kurang saat ini. Jadi, tapi itu bisa diatasi dengan kalau ya tentunya mereka lebih banyak lagi berdiskusi tatap muka langsung. Berlatih secara tatap muka, nanti belajar kita menampilkan emosi yang sesuai, kemudian bagaimana merespon emosi yang sedang ini orang tua ke anak, guru ke peserta didik. Itu tugasnya. Itu PR. Karena itu kita bersama. PR buat generasi muda. Karena kalau enggak, mereka nggak bisa membedakan ini tuh iya tapi enggak iya. Ini betul. Itu mah enggak, tapi sebenarnya dia mau gitu. Cuma karena jangan langsung dong gue bilang iyanya gitu. Kan ada juga ya. Gue mau banget tapi nggak enak dong kalau gue langsung bilang iya tapi jangan saya dong gitu. Nanti ketika ditanya kedua kalinya, ya udah deh nggak apa-apa. Padahal dalam hati gitu. Nah, itu kelihatan di ekspresi emosi, di ekspresi muka. Di gesture kita. Nah, yang sekarang generasi muda itu katanya, barusan riset, kurang mampu menangkapnya secara tepat. Gitu. Kenapa? Karena banyak waktunya dihabiskan di lewat digital. Nah, itu PR dari generasi dari pendidik dan orang tua. Mungkin itu try story. Yang tadi lupa yang bagian itu. Padahal itu catatan nomor 1 di atas. Nomor 1, oke. Baik Bang Jeki, terima kasih banyak atas ilmu dan semua insight-nya. Sobat PIP, semoga bertambah wawasannya ya, dan juga info-info yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Jeki. Jangan lupa
YouTube channel PIP Unpad-nya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau ada yang mau diskusikan boleh di kolom komentar. Sebelumnya kita juga punya 2 video talk show, itu boleh dicek dan ditonton sampai habis, jangan lupa. Stay tune terus di YouTube channel PIP Unpad. Saya Faisal pamit undur diri, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Stay healthy, stay grateful. Bye-bye.